Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, laksanakan protokol kesehatan. Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kalimantan Timur terus bekerja. Namun kali ini ada yang berbeda ketika Pansus bertemu dengan salah satu perusahaan, yaitu PT Tiara Bara Borneo. Karena perusahaan ini tidak melengkapi data dan rinciannya ketika bertemu dengan Pansus. Selama ini Pansus selalu disajikan dengan data-data oleh pihak perusahaan yang dikunjungi oleh Pansus. Wakil Ketua Pansus M. Udin pun mengkritik apa yang dilakukan PT Tiara Bara Borneo. Kita jadi ada pertanyaan ya, makanya kenapa kita perlu komunikasi dari awal Pak? Kalau nggak salah itu surat undangan itu sudah dikirim dengan Senin Pak. Ya Senin kita sudah konfirmasi Pak Purnomo, tapi kan tidak ada respon nih. Ya kami harus bilang Pak bahwa hanya perusahaan Bapak ini yang tidak melampirkan data yang kita bisa lihat. Nah ketika sebuah perusahaan itu Pak melampirkan Pak datanya, dan kalaupun tidak bisa ditampilkan paling tidak memberikan kopi kepada kita. Kita Pak pertama ini tanya dulu, kan Bapak mengakuisisikan 2 tahun 2018. Kami pengen tahu Pak, berapa jaminan reklamasi yang masih ada sebelum Bapak melaksanakan kegiatan akuisisi Pak. Tadi kan Bapak tidak juga menjabarkan berapa sebenarnya Bapak berikan jaminan reklamasinya. Nah itu. Yang berikutnya Pak, pertanyaan kedua dari saya, nanti teman-teman silakan menambahkan. Berapa jumlah poin waktu Bapak melaksanakan kegiatan akuisisi? Karena ada beberapa pemberitaan termasuk dengan laporan masyarakat yaitu berkaitan dengan bekas poinnya PT TBB ini kan yang berdampak lingkungan Pak, banjir dan sebagainya. Nah ini kita harus tahu dulu berapa jumlahnya. Sepengetahuan saya Pak, ketika kita berani melaksanakan kegiatan akuisisi itu kita berani menanggung dampak resiko apa yang ditimbulkan dari perusahaan tersebut. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Seno Aji mengingatkan kepada pihak perusahaan agar melengkapi dengan data-data. Kegiatan Pansus ini perlu diketahui bersama bahwa setelah mendapatkan banyak laporan masyarakat di Kalimantan Timur, juga keterkaitan dengan peranan dan wewenang SDM, di mana saat ini memang kita tahu Undang-Undang Nomor 3 semua kewenangan ditarik ke pusat, tapi kemudian ada yang dikembalikan ke daerah, yaitu berupa pengawasan reklamasi, kemudian pengawasan pasca tambang. Jadi disinilah kita DPRD Provinsi ingin pertambangan kita ini berjalan dengan baik, berjalan dengan benar, dan semua perusahaan juga melakukan kegiatan-kegiatan penambangan serta reklamasi dengan baik. Nah, kita mendorong penuh PLH dan SDM serta PTSP untuk segera membenahi diri dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah penambangan, terutama yang disampaikan tadi jaminan reklamasi. Jadi kita ketahui jaminan reklamasi ini tidak berjalan dengan benar. Artinya kita tanya berapa jumlahnya, ternyata jawabannya berbeda dengan yang disampaikan ke Kementerian SDM. Nah, jadi kita ingin benar-benar melihat semua perusahaan, tidak hanya TBB, bahkan kemarin MAU pun juga kita minta, kemudian KPC juga demikian. Artinya semua perusahaan pertambangan yang ada di Kalimantan Timur itu kita minta dokumennya dengan benar. Jadi jangan alergi dengan DPRD maupun magang, karena kita ingin semua yang ditambang di bumi Kaltim ini juga berakhir dengan baik. Apalagi saat ini juga sudah hangat-hangatnya pertambangan tanpa izin. Itu pun kita akan lakukan semuanya
pemantauan dengan baik. Kita sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Kaltim untuk segera menindaklanjuti hal tersebut. Jadi malam hari ini memang diskusinya diskusi teknis. Kita harapkan bahwa ada laporan ataupun ada kopi dokumen dari kami yang nantinya juga kita akan segera lakukan untuk hasil akhir dari pansus ini. Itu aja dari saya, Bapak. Tidak hanya M. Udin yang mengkritik PT Tiara Wara Borneo, namun juga anggota pansus lainnya seperti Martinus yang keras melontarkan kritik tajam. Bukan khawatir kami dan kepada semua elemen-elemen termasuk keamanan, termasuk masyarakat. Nah, Pak Purnomo selaku KTT, saya mohon malam hari ini, walaupun kami tidak mempunyai data yang saya temukan, tapi saya yakin seorang KTT harus paham. Dari tahun 2018 perusahaan ini diakuisisi. KTT harus tahu berapa produksinya dari tahun ke tahun. Dan ada. Nah, saya minta sekarang, nanti Pak, saya minta data yang diberikan oleh CS dan GPU, saya minta dari tiap eksplorasi sampai produksi, ya, sampai laporan PPM, TS dan sebagainya harus diberikan. Karena semua ini Pak, dari beberapa perusahaan yang kami lakukan monitoring, evaluasi, hanya perusahaan ini Bapak aja yang tidak bisa menampilkan data. Ini sebelum masuk jauh ke dalamnya, apa lebih dari tahun ke tahun itu permasalahan apa yang disampaikan oleh data bagian lingkungan yang khusus menangani masalah pertambangan. Banyak laporan-laporan Pak, bukan hanya PT TBP nya, tetapi banyak perusahaan yang lain. Cuma kami tidak mau masuk ke situ. Kami hanya minta data-data yang apa yang mereka sampaikan ini, tolong diberikan ke kami. Jadi sekali lagi saya pertegas bahwa ini bukan pansus yang biasa, tapi kami mengikuti. Karena maka pansus ini lain karena adanya impulsi putusan negatif. Satu hari ini sudah kami lagi mahasiswa seluruh elemen demonstrasi di DPD Kaltim, demonstrasi Polres Samarinda, kemarin demonstrasi di Bukar, masalah illegal mining, para pelaku tambang koridor yang semakin tidak jelas di dunia kami ini. Ya kami harus keras mengatakan itu. Jangan sampai yang masalah impulse ini nanti ada pejabat, mohon maaf yang mudah-mudahan ada di Kaltimnya, nanti pejabat yang anggota DPRD tiba-tiba berubah jadi dokter, ya kan? Apa sih dokter? Dia mengamankan dokumen terbang. Jadi dokumen itu tiba-tiba terbang ke Jakarta. Dokumen tiba-tiba dari palsu jadi asli. Jadi itu Pak. Jadi sekali lagi Pak Purnomo, Pak Budi dan rekan-rekan dari PT PBB, saya mengajak pada malam mengucapkan kepada rekan-rekan selamat menjalankan ibadah puasa dan jika Anggota pansus lainnya juga mengkritik seperti yang disampaikan Agi Suwarno. Kalimantan ini yang sudah hampir kami sudah keliling Pak seluruh Kalimantan Timur. Jadi kami tahu bahwa kondisi perusahaan tambang itu memang tidak semuanya menjalankan sesuai dengan kaedah pertambangan. Masih banyak yang main-main. Jadi intinya kita pertemuan malam ini sebenarnya ingin kami dapat gambaran yang real berkaitan dengan reklamasi yang sudah dilakukan. Apalagi tadi bahwa TBB ini melakukan akuisisi ya Pak, dengan tambang yang sebelumnya ya. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Wakapansus, apapun yang terjadi dengan tambang sebelumnya ketika ini diakuisisi itu juga menjadi tanggung jawab TBB, tidak boleh dibiarkan Pak. Karena kalau dibiarkan, saya pikir ini kan mau cari gampangnya nih, kita ambil yang enaknya tapi masalah di belakang kita biarkan. Nah, kita tidak ingin itu terjadi Pak Wakapansus. Jadi
pada kesempatan malam ini mungkin tidak semua data bisa disampaikan kepada Pansus, tapi intinya bahwa kami akan telusuri sejauh mungkin, Pak. Mudah-mudahan TBB tidak bermasalah, mudah-mudahan. Tetapi kalau di dalam pelaksanaan reklamasi dan hal itu terjadi masalah, kami tidak ingin membiarkan ini tidak sampai kepada kami. Karena memang rekomendasi Pansus itu harus sampai ke sana, Pak. Supaya ke belakang perusahaan yang bermasalah kami minta SDM jangan dikeluarkan lagi izinnya. Karena kalau bermasalah di belakang, saya pikir ini siapa yang tanggung jawab? Semua pada lepas tangan. Kalau tidak ada penegakan hukum, ujung dari rekomendasi Pansus itu nanti penegakan hukum. Kami nanti akan membawa 41 izin tambang reklamasi yang tidak dilaksanakan itu, kan sudah dicairkan tapi tidak melaksanakan. Kami akan membawa masalah hukum. Saya sudah konsultasi dengan Kejati, Pak. Mereka akan sikapi. Setelah Lebaran ini mereka ambil tindakan. Dan ini mungkin contoh real bahwa kami Pansus Pertambangan ini yang selalu, ini 3 hari berturut-turut kami di demo nih, Pak. Pak Wakapansus ini tadi hadir di siang hari sampai dilempari telur busuk, Pak. Saya diajak tadi, tapi saya pikir saya agak emosi kalau saya datang siang-siang. Ya. Maunya pimpinan, Pak. Wakapansus kadang merasa dirinya bertanggung jawab dengan masalah investasi pertambangan, dia hadir sampai di depan pagar dilempar telur, Pak. Saya bilang itu resiko karena kamu nggak puasa. Ya, puasa ya, puasa. Jadi itu intinya Pak Wakapansus. Mungkin kalau hari ini malam ini Pak dari TBB tidak bisa menyajikan data yang bisa disampaikan kepada Pansus, kami ingin dalam waktu dekat bisa disampaikan Pak agar kita punya report data dari TBB yang mudah-mudahan lah dalam waktu yang singkat bisa disajikan, dan kita ingin dalam waktu dekat juga Pansus ini merekomendasi, mudah-mudahan TBB tidak bermasalah. Intinya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan anggota Pansus lainnya, Mimi, Miriani, Mbak Erpani, justru enggan melanjutkan pembicaraan. Jadi memang malam hari ini sedikit mengecewakan ya dari TBB karena memang kita ini rapat resmi, Pak, undangan juga resmi dan dihadiri oleh dinas-dinas terkait ya, Dinas Lingkungan Hidup, PTSP, Dinas SDM ya. Jadi ya sudahlah, karena kita sendiri juga sudah meluangkan waktu untuk rapat di sini malam-malam bulan puasa ya Pak ya, karena memang waktu kami sudah nggak ada. Per 2 Mei Pansus ini sudah harus selesai dan kami harus segera membuat laporan. Jadi sebenarnya banyak masalah ya Pak ya pertambangan di Kalimantan Timur ini ya. Karena tadi Bapak hanya berbicara secara lisan, jadi saya sih nggak terlalu tertarik ya kalau kita hanya bicara lisan-lisan saja, kecuali memang ada data yang tertulis. Jadi saya nggak menanggapi hal-hal tersebut karena kalau lisan tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan. Intinya kami juga pernah ke SDM Pak, kami bilang sama Kementerian SDM, kami bilang bahwa ini perusahaan-perusahaan ini dengan maraknya tambang ilegal di Kalimantan Timur, termasuk juga pelakor ya, pelaku tambang koridor, ini pasti kan ada yang menampung nih, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu juga menjadi perhatian dari Pansus ya. Yang pasti kami sebagai perwakilan masyarakat Kalimantan Timur dan juga saat ini Bapak dan Ibu tahu bahwa sudah 3 hari kantor DPRD Provinsi di demo untuk masalah tambang ilegal ya. Jadi memang selain daripada efek dari akibat dari lingkungan hidup, termasuk juga program CSR PPM dari perusahaan-perusahaan tambang tersebut, termasuk juga apakah perusahaan-perusahaan tambang tersebut yang punya izin resmi kemudian dilihat dari hasil produksinya, kegiatannya apakah sesuai, karena pastinya tambang-tambang ilegal tersebut, tambang-tambang koridor tersebut
yang menampung kan yang punya IO, yang menampung kan yang punya izin resmi. Kalau nggak, bagaimana caranya kan seperti itu ya. Jadi kami harapkan juga hasil dari pansus ini tadi juga semacam rekomendasi ya. Kami juga akan merekomendasikan untuk mereview semua izin-izin tambang yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kita mohon Bapak bisa bekerja sama dengan baik ya. Kami juga paham bahwa Bapak juga sangat sibuk. Sama saja Pak, kami juga sangat sibuk ya, termasuk juga Bapak dan Ibu dari dinas juga sangat sibuk ya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama dan menjalin komunikasi dengan baik. Itu yang kami harapkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak perusahaan pun tidak tinggal diam dapat kritik dari Pansus dan pimpinan Dewan. Pihak PT TBB membela diri. Purnomo selaku KTT PT TBB menjelaskan bertiga di posisi 430.000, hasilnya 430.000 2023. Untuk 2022 kemarin 438.000. Untuk 2022 tercapai untuk pencapaian produksi 170.416 di mana DMO kami terpenuhi semua. Dari awal penambangan kita 2020 kami concern DMO kami penuhi semua, tidak ada penalti. Jadi ketika ada pengumuman DMO pertama kali di arah Bara Borneo bisa memenuhi target DMO dari pertama kali gitu Pak. Kita concern di situ. Untuk selebihnya 108.000 sekian itu untuk target DMO kita. Jadi tidak ada penalti atau apapun itu berkaitan dengan penalti dari DMO gitu. Untuk pencapaian dalam negeri kami penuhi semua. Itu Pak, sementara itu 2022 yang terakhir di Januari kemarin baru 1,7.500 sekian gitu. Jadi kami sangat minta maaf ya, maksudnya untuk data teknis semuanya ada di sini, tapi tidak, kami merasa bingung juga masalahnya. Baru kemarinnya saya dapat disiapkan data untuk dari BBM sama ini aja kemarin diminta. Oke, jadi kita siapkan, tapi mindset kami tidak terlalu jauh untuk pemaparan secara teknik gitu Pak. Terima kasih. Dorman dari tahun 2011 itu Dorman tidak ada kegiatan apapun, penambangan juga tidak ada. Sampai 2018 itu Pak. Jadi pemiliknya Tarawongan sih kemarin. Jadi teknisnya data tidak ada semua. Jadi terakhir penambangan 2011. Terakhir penambangan 2011 meninggalkan void terbuka sekian tahun 3,6 hektar. Itu posisinya, poinnya itu saja, satu itu aja. Karena infonya itu gagal tambang. 2018 kami akuisisi untuk penempatan jaringan pertama itu sebelum 2018 itu 250.019.000. Periode keduanya 757.760.000 sudah ditempatkan dan belum kita tarik. Untuk periode 2019 di penetapan jabatannya 2020-nya dengan luasan 3,72 hektar 318.711.239
sudah ditempatkan. 2021 seluas 3,4 hektar itu 296.403.310. 2022 seluas 4 hektar nilai 353.857.516. 2023 luas 4 hektar, 3 besarnya 399.450.315. Totalnya untuk 2019 sampai 2023 1.368.422, 1.368.422.380 rupiah, dan itu sudah kita tempatkan semua dan belum ada penarikan. Itu ada untuk yang jangkauannya. Untuk void yang ada itu di 2011 sudah kami tutup ketika penambangan tahun yang dimulai dari 2019. Yang berakhir 2023 kemarin Januari, dan kita sekarang melakukan indamping penataan lahan, itu Pak perannya. Jadi karena